Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil keberkahan pada pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Kepada ketua kelas, silahkan pimpin rekan-rekannya untuk doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Pada pembelajaran ketiga ini kita akan membahas tentang jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Namun di sini perlu Bapak sampaikan sebagai pengingat bagi kita untuk materi yang telah lalu. Ada yang bisa menyampaikan apa pelajaran kita minggu lalu? Saya Pak. Ya, silakan Wina. DHCP Fast atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada yang memintanya. Sebagai motivasi belajar bagi kita untuk hari ini, Bapak pernah membaca kata bijak dari orang yang sukses. Belajar tidak menjamin kita pandai, tapi orang pandai tidak ada yang tidak belajar. Artinya apa? Kita harus belajar untuk menjadi orang pandai. Nah, di sini kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama di sini secara mandiri tanpa membuka bahan ajar. Artinya di sini nanti setelah kita menyelesaikan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian jaringan wireless dengan mengerjakan soal terkait pada lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Perhatikan slide berikut ini. Semoga bisa menggugah bagi kita untuk menambah minat kita untuk mempelajari jaringan wireless. Tentunya di sini di antara kita sudah sama-sama pernah ya menggunakan yang namanya jaringan wireless. Pada bagian jaringan wireless, kita identifikasi dulu ya. Kita rumuskan bagaimana pembelajaran kita ini nanti dapat terlaksana. Ini secara singkat, Bapak akan menjelaskan tentang jaringan wireless. Apa itu jaringan wireless? Oke, di sini perhatiannya bagi yang akan melakukan pembelajaran luring di sekolah untuk praktik, ingat kita tetap jaga protokol kesehatan dan semoga kita terbebas dari wabah penyakit COVID-19. Ya, silakan masuk, ambil posisi masing-masing. Ya, perhatikan kepada anak didik Bapak semua, di monitor masing-masing sudah terinstall aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah Anda terima di Google Classroom untuk membuat simulasi jaringan wireless atau nirkabel dengan minimal 2 PC terhubung pada satu jaringan yang sama. Silakan, selamat bekerja. Ada masalah Yusnilida? Kenapa dengan kartu jaringannya? Bisa dilihat Pak. Nggak bisa diganti ya? Nah, di sini kita harus teliti, kita perhatikan. Ini kan ada tanda merah yang menyatakan bahwa PC kita sedang on. Jadi kartu jaringan ini tidak bisa diganti apabila kondisi CPU sedang on. Jadi ini kita off-kan dulu. Silakan di off-kan dulu. Ya, kemudian baru digeser. Lanjut ganti dengan wireless. Kemudian on-kan lagi. Ya, silakan dilanjutkan. Suci, kenapa? Ada masalah? Membuatkan PC-nya Pak. Oh iya ya. Untuk bisa membuat PC di sini kan tidak muncul PC-nya. Iya, Pak. Jadi kita pindah pada menu end device dulu. Ini kita klik end device, kemudian di sini ada PC, klik tahan lalu geser lagi. Sudah bisa ya? Iya Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, berhasil, mantap ya. Coba menggunakan mode simulasi, add simple PDU-nya. Ya, sudah berhasil ya. Nah, di sini Sirisa sudah berhasil ya. Silakan yang lainnya. Nah, oke, perhatian semua karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran asinkron kita yaitu praktek.
di laboratorium TKJ kita. Maka kita masuk nanti pada pembelajaran online atau daring kembali untuk penarikan kesimpulan dan pengembangan diri. Silakan dikirimkan lembar jawabannya di Google Classroom. Di sini Bapak akan share beberapa nilai yang sudah masuk. Ini sudah Bapak berikan dari kelompoknya Wina Yuliasari tentang LKPD. Oke, perhatikan di sini di bagian LKPD sudah saya nilai yang sudah mengirimkan lembar jawaban dari masing-masing perwakilan kelompok. Kemudian untuk ini semua kelompok sudah mencapai nilai KKM ya. Nilai KKM untuk ketuanya Zahra, Yusnelita, kemudian Rama, Suci. Oh iya, Suci ini kelompok Suci belum ya. Ini saya lihat filenya bermasalah, file yang diupload Suci. Ini ya. Untuk kelompoknya Suci, silakan nanti diupload kembali karena file yang Anda kirim itu kosong. Dari hasil pembelajaran kita ini nanti, maka akan ada dua kategori. Yang pertama ada siswa yang harus remedial, kemudian ada juga siswa yang harus melanjutkan pekerjaan pengembangan diri. Beberapa di antara Anda sudah masuk pada tahap pengembangan diri karena di soal dasar kita sudah selesai permasalahan yang di LKPD. Apakah semua sudah selesai pada tahap pengembangan diri? Sudah ya. Nah, di sini kita lihat dulu apa yang telah dikerjakan oleh Wina. Untuk yang diatur apa saja Wina untuk berhasil membuat jaringan ini? Access point, kemudian display name-nya saya buat KPA, Iya. kemudian SSID-nya saya buat KPA. Iya. Ini sudah berhasil ya? Sudah Pak. Ya, coba dulu lakukan pengujian tes koneksi menggunakan Simple PDU dari PC 0 ke PC 3. PC 0 Ke PC 3. ke PC 3. Successful Pak. Selamat siang, kita berjumpa lagi di Meet kedua. Oke, kepada siswa-siswi Bapak, silakan kameranya diaktifkan ya. Apabila kondisi pembelajaran sedang berlangsung, silakan kameranya dibuka. Kemudian mic-nya dimutikan bagi yang belum berkesempatan untuk bicara. Kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu tentang verifikasi, yaitu curah pendapat antar masing-masing ketua kelompok untuk menyampaikan bagaimana langkah kerja yang dilakukan saat melakukan praktek tadi ya. Menurut kelompok kami, alangkah baiknya jika setiap perangkat yang dibutuhkan ditambahkan dulu ke area lembar kerja. Kemudian dilanjutkan untuk mengkonfigurasi masing-masing perangkat. Saya Pak. Ya, silakan Risa. Menurut kelompok kami, langkah kerja yang kami lakukan, Kesimpulan yang saya peroleh adalah jaringan nirkabel adalah jaringan komputer tanpa menggunakan kabel, dan jaringan nirkabel memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi dan mengakses aplikasi dan informasi tanpa kabel. Setelah kita refleksi hasil pembelajaran kita pada kesempatan ini, kelompoknya Zahra tadi, kemudian kelompoknya Suci itu masih harus melakukan remedial. Lembar jawabannya dikirim ulang. Sedangkan yang sudah menyelesaikan memenuhi KKM sudah menyelesaikan soal-soal pengembangan diri sebagai nilai tambah nantinya. Untuk materi kita yang akan datang, kita akan membahas tentang HTTP server, di mana HTTP server ini memungkinkan setiap klien untuk dapat terhubung melalui jaringan komputer dan diakses dengan alamat web. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.